Saya pengen bisnis di Murai Batu. Lebih baik saya main mudah hutan apa beternak Murai Batu. Selamat siang teman-teman Kicomania. Siang hari ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mau terjun di dunia burung. Jadi khususnya yang saya bahas kali ini burung murai batu. Jadi yang salah satunya ini menarik untuk saya, dan mungkin saya nanti dalam video kali ini bercerita tentang sedikit pengalaman saya, yaitu pertanyaannya tentang Om Sis, saya pemula, saya pengen bisnis di murai batu. Lebih baik saya main mudah hutan apa beternak murai batu. Nah, di sini teman-teman jawabannya yaitu sama-sama, keduanya sama-sama menguntungkan, keduanya sama-sama memiliki risiko. Jadi dalam video kali ini saya bahas kekurangan dan kelebihannya. Mungkin teman-teman untuk yang pemula nanti bisa coba menerapkan dan bisa berhati-hati. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya. Oke, langsung saja ya. Jadi yang pertama mudah hutan, saya bahas dulu resikonya. Tapi sebelum membahas resiko, ini teman-teman saya lebih dahulukan lagi yang pengen terjun di dunia murai batu. Yang pertama-tama jangan cuma berpikiran untung saja. Jadi yang pertama harus dilandasi dengan hobi, seperti video saya sebelumnya pernah saya bahas. Jadi kalau misalkan semuanya dilandasi dengan hobi, itu teman-teman kalau ada halangan nanti bisa memecahkannya. Jadi di mana halangannya kadang-kadang lakunya agak lambat, yang namanya jualan ya ada yang cepat ada yang lambat kayak gitu. Kita masih bisa menikmatinya, kita masih bisa enjoy. Jadi yang pertama itu syarat utama harus suka burung, harus hobi burung dulu. Minimal belajar suka lah, yang pertama itu. Yang selanjutnya langsung saja resiko mudah hutan. Jadi teman-teman tahu mudah hutan itu rawan stres. Yang pertama yang penting kita tahu risikonya. Supaya burung tersebut tidak gampang mati, itu bagaimana pernah saya bahas di channel ini. Supaya burung tersebut dikondisikan dengan cara dikasih EF dulu. Itu yang pertama. Lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di channel ini cara perawatan jelasnya. Yang selanjutnya mudah hutan sendiri. Jadi main mudah hutan itu asalkan burungnya hidup, sehat, nggak mati, itu rata-rata pasti untung. Karena apa? Harga murai batu mudah hutan itu teman-teman tahu sendiri. Jadi harganya dibandingkan dengan yang sudah jadi itu pasti lebih miring ya harganya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, jika sudah mengetahui kekurangan kelebihannya, untuk murai batu mudah hutan ini teman-teman juga, kalau saya sendiri untuk penjualan santai ya. Jadi kalau mau cepat teman-teman bisa gabung di grup Facebook, bisa posting-posting di sana. Nah, tetapi kalau misalkan sudah dasarnya suka ya teman-teman bisa melakukan penjualan nyantai dengan merawat burung tersebut. Yang penting belajar merawat, itu kuncinya. Jadi kalau misalkan burung tersebut tidak ada kematian, itu saya pastikan teman-teman pasti untung, nggak ada ruginya untuk di murai batu. Terus itu tadi sebetulnya cuma gambaran atau grampiangan untuk merawat mudah hutan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada beberapa faktor lagi, banyak faktor lagi sih plus minusnya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Terus yang selanjutnya perbandingan dengan beternak teman-teman ya. Beternak kekurangannya yang pertama atau minusnya dulu. Yang pertama itu kematian jelas karena hewan hidup ya. Jadi dalam penjodohan, terus lamanya di kandang, itu resiko kematiannya juga ada. Bahkan
kalau misalkan teman-teman dalam penjodohan nggak bisa, itu resikonya juga besar seperti itu. Jadi yang namanya hewan hidup, resiko kematian itu mesti ada. Cuman perbedaannya kalau dengan muda hutan tadi, kalau muda hutan terus-terusan istilahnya barang terus bergulir, di mana tulak dijual. Tetapi kalau misalkan di tangkaran ini teman-teman cuma jodohkan satu kali aja, setelah itu tinggal tunggu hasilnya. Jadi seperti itu. Tetapi tidak semudah itu ya. Jadi sambil menunggu hasilnya, kadang-kadang ya di perjalanan itu mengalami yang namanya KDRT atau seperti saya bilang tadi, rawan kekerasan, terus ada faktor kematian lagi, penyakit-penyakit lain di kandang kayak gitu. Dan ditambah lagi biasanya nunggu kadang-kadang telur zong atau enggak jadi seperti itu teman-teman. Itu resikonya untuk beternak seperti itu. Terus ya kelebihannya ya saling berkaitan, karena kita beternak ya harapan kita beranak. Jadi sekali memasukkan kandang jodoh, sekali produk, itu kita cuma tinggal nunggu waktu 1 bulan sekali itu kita jual anakan seperti itu. Jadi memang rata-rata ada plus minusnya, tapi di sini teman-teman ini sebuah pilihan. Jadi di mana pertanyaan tersebut, pilih jualan muda hutan apa beternak kayak gitu. Nah, kalau misalkan perbandingan lagi, kalau misalkan jualan muda hutan ada sebagian kecil pandangan, jadi yang namanya itu burung jaringan, ada teman-teman sebagian kecil memandang itu memusnahkan atau merusak alam kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau saya sendiri sih itu cuma pandangan sedikit orang. Karena apa? Di Indonesia sendiri teman-teman tahu murai batu itu sudah jarang. Jadi burung itu dari luar negeri ya dibawa masuk ke dalam negeri, sebetulnya membantu persebaran di dalam negeri kayak gitu. Cuman ya saking banyaknya burung ya, itu memang kadang-kadang ya ada kematian dalam pengiriman dan lain sebagainya, bahkan banyak sekali kematian itu saya rasa sudah biasa. Tetapi kembali lagi karena itu dari luar, kayaknya nggak ngefek kalau misalkan terhadap pandangan orang kita itu dianggap kalau misalkan datangin muda hutan istilahnya membantu kemusnahan murai batu. Karena apa? Ya itu tadi dari luar negeri teman-teman. Tetapi lawannya kalau misalkan kita penangkar, kalau kita beternak, itu tadi teman-teman. Jadi kita dari sebagian pandangan orang, istilahnya sebagian kecil ya, itu dianggap kita itu melestarikan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau image-nya ya bagusan menangkar kayak gitu teman-teman. Tetapi kembali lagi pada teman-teman ya, kalau mau perputarannya cepat, ya itu tadi muda hutan lebih cepat ya menurut saya. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan beternak ya halangannya kadang-kadang produk, kadang-kadang enggak, seperti itu tadi. Cuman untuk resikonya menurut saya ya sama-sama risiko karena hubungannya dengan nyawa. Tapi kembali lagi untuk teman-teman yang mau terjun dan bisnis di dunia burung khususnya murai batu, yang pertama untuk antisipasi kerugian tersebut, teman-teman harus suka sama burungnya. Jadi kalau sudah hobi, seberat apapun permasalahan kita pasti terlewati. Jadi mungkin saya tidak cuma 1-2 kali menceritakan pengalaman pahit ya. Jadi yang namanya ditipu juga sering, yang namanya kematian ketika ngirim juga sering. Ketika itu waktu itu pernah saya ceritakan rugi 40 juta 2 kali ketika datangin burung. Itu juga pengalaman pahit, tapi alhamdulillah masih ada ujung-ujungnya masih menang kayak gitu. Karena apa? Yang pertama diawali dengan suka. Yang namanya suka pokoknya kita jalan terus, lama-lama juga menemukan titik terang seperti itu. Kayaknya itu tadi cukup jelas ya, gambaran singkat tentang pilihan mendatangi muda hutan apa beternak. Tetapi di sini teman-teman, kalau saya angan-angan sendiri dan pengepul murai batu. Jadi kalau datangin murai batu namanya nanti jadi pengepul ya teman-teman. Itu dalam pribadi saya nanti ujung-ujungnya juga pengennya juga peternak. Rata-rata pengepul seperti itu. Makanya
Seperti teman-teman tahu yang udah besar mungkin dari MBRK, Mas Goles Rudianto itu juga punya peternakan. Itu untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti murai batu dari luar sana nggak bisa masuk, atau bahkan murai batu suatu saat nanti punah ya. Kita masih punya penangkaran, punya peternakan. Jadi ada tuh cerita dulu Kicomania datangin ya, waktu kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu, bahwa dari Aceh waktu itu masih bisa, dan setelah itu punah. Waktu itu pernah dia nangkarin, cuman kena aratan, kena burungnya sakit semua pada mati, akhirnya nggak ada. Nah setelah itu teman-teman sekarang tinggal cerita, dulu saya datangin, cuman di kandangnya udah nggak ada burung. Jadi tinggal cerita saja, tapi kalau misalkan ada burungnya, itu tadi ya ada kepuasan tersendiri, ada cerita, ada bukti kayak gitu teman-teman. Oke, dari video ini semoga teman-teman yang pengen main di murai batu, pengen main mudah hutan apa beternak, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya ya sama-sama oke-nya, yang penting bisa ngerawat pasti untung. Oke, sekian dulu, salam Kicomania dari Tulungagung.